semuanya sarapan? Sarapan. Ada yang tidak sarapan? Adi kayaknya kan lemes. Nah, Adi belum sarapan. Kenapa Nah, Adi? Lemes Pak, belum sarapan. Waduh. Nah, Adi belum sarapan. Jadi sarapan itu penting ya anak-anak karena itu bisa menunjang pemikiran kita nanti pas siang hari. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepala kelas bisa memimpin untuk berdoa. Untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa untuk kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau tanya dulu, ada yang tidak masuk? Jono Pak. Kenapa Jono? Habis sunat masih sakit. Oke, semoga Jono bisa cepat pulih dan bisa bergabung dengan kita lagi ya. Amin. Selain Jono ada lagi? Yasmin Pak. Kenapa Yasmin? Lagi pulang. Oh lagi pulang. Ya, kita doakan semoga cepat bergabung juga ya dengan kita. Oke, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme yang ada di kita, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan dari anak-anak bisa berdiri dulu. Oke, silakan bisa duduk kembali ke atas. Ya, anak-anak, sebelumnya ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, anak-anak, pastinya tadi malam Bapak sudah menginformasikan yang ada di grup ya, di grup melalui grup. Besok pagi kita akan belajar tentang peredaran darah manusia. Nah, sebelum itu, tahu nggak anak-anak kalau kita manusia itu pasti butuh darah? Pasti ya. Pasti. Dan anak-anak tahu tidak kalau darah itu beredar atau berputar, tidak cuma diam di satu titik saja. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, Bapak mau tanya, ada yang pernah melihat darah? Nah, darah itu berwarna apa? Merah. Nah, betul. Kalau keluar darah rasanya sakit atau enggak? Sakit. Oke. Nah, jadi kita pada hari ini akan belajar mengenai peredaran darah yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Ini bisa diperhatikan. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melanjutkan video. Selanjutnya dapat menganalisis program peredaran darah dan fungsinya. Selain itu, melalui kegiatan berdiskusi, nantinya anak-anak akan berdiskusi
fungsi, dapat menguraikan organ peredaran dan fungsinya sangat tepat. Kemudian yang terakhir yaitu melalui pembuatan proyek, peserta didik dapat menghasilkan sebuah proyek kreatif mengenai cara kerja organ peredaran darah manusia seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu peredaran darah di manusia. Nah, apa yang kamu ketahui tentang peredaran darah pada manusia? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Melibatkan paru-paru Pak, jantung Pak. Oke, melibatkan paru-paru, jantung. Benar. Titik utama di peredaran darah pada manusia itu terletak pada jantung. Seperti yang anak-anak lihat ini adalah jantung. Pusat dari peredaran darah itu berlangsung seperti itu. Nah, untuk lengkapnya, biar kalian tidak semakin penasaran dan tidak semakin bingung, ini Bapak ada sebuah organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Oke, seperti ini anak-anak mengenai organ apa saja yang ada di pembuluh darah atau di peredaran darah tersebut. Nah, bisa diperhatikan, mungkin warna merahnya itu nanti kita sampai sini, kemudian berganti warna biru. Kenapa kok berganti? Karena darah itu tidak sepenuhnya mengandung oksigen. Nah, selanjutnya juga ada warna darah atau mungkin darah yang mengandung karbon dioksida seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin untuk mengetes kepemahaman anak-anak, di sini Bapak akan membagikan LKPD. Silakan nanti LKPD yang pertama ini secara kelompok. Silakan untuk kelompok yang pertama itu terdiri dari 3 orang, Mbak Nisa, Mbak Dela, dan Mas Adi. Kemudian yang kedua itu ada Mbak Uswa, Adima, dan Mbak Sania. Jadi ada kelompok depan dan kelompok belakang. Nah, ini rekan-rekannya saya bagikan. Oke, bisa diperhatikan ya untuk di LKPD-nya. Bapak jelaskan. Di sana kita akan belajar mengenai bagaimana denyut jantung dulu, seperti yang sudah disimak di video. Setiap manusia pasti jantungnya berdenyut dan memiliki nadi. Nah, silakan dalam waktu 1 menit dan 2 menit, silakan kalian bisa menghitung denyut nadi masing-masing anggota kelompok dan nanti disimpulkan apa yang didapat dari percobaan kita menghitung dari denyut nadi. Nah, mungkin Bapak contohkan terlebih dahulu cara menghitung denyut nadi ada di mana. Kita bisa meletakkan 2 ruas jari di telapak tangan, di pergelangan tangan tepatnya. Itu nanti ada denyut. Nah, itu adalah denyut nadi. Kalau tidak mungkin tidak ketemu tangan saya terlalu gemuk dan lain sebagainya, bisa dicari di bawah leher. Ada ruas leher di sini. Nanti akan ketemu. Silakan untuk waktunya 1 sampai 2 menit, bisa dihitung sendiri. Nanti akan dikumpulkan. Kelompok 1 sudah ketemu nadinya. Sudah. Gimana kelompok 2? Kerasa? Rasa Pak di leher tapi. Oke, kalau pada leher sama di tangan sama saja. Kalau yang berbeda itu ketika tidak ada nadinya. Iya, kita tidak bernafas. Kelompok 1 sudah selesai? Oke, bisa dikumpulkan ya. Ini nanti Bapak akan koreksi dan Bapak akan menjelaskan. Jadi kalian tidak usah presentasi terlebih dahulu. Nanti untuk presentasinya bisa di pertemuan atau proyek ke depannya begitu. Nanti ada.
Oke. Oke. Jadi dari hasil kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak mau tanya kenapa yang lari di tempat itu lebih cepat atau lebih banyak minum kakinya daripada yang kita duduk saja? Bisa angkat tangan? Silakan, biasanya. Karena kita kita tuh bertambah karena kita melakukan aktivitas, jadi setelah melakukan aktivitas kita makin banyak denyutnya adrenalin itu terpacu. Betul, tepuk tangan untuk raksanya. Jadi kenapa denyut nadi itu semakin berat aktivitasnya itu semakin banyak? Karena jantung itu dipompa lebih kencang, dipompa lebih berat, jadi perputaran darah itu yang ada di tubuh seperti yang ada di gambar ini itu lebih cepat. Makanya jantung itu lebih deg-degan gitu. Nah, selanjutnya untuk KKPD yang kedua, ini kalian bisa kerjakan. Jadi ini kalian akan membuat sebuah proyek. Kelompoknya masih sama, kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak akan bagikan. Silakan. Oke. Bisa dipahami untuk informasinya. Kalian akan membuat apa? Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem organ. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan kalian ditugaskan untuk membuat proyek, itu menggambar atau membuat skema bagaimana organ tubuh itu atau organ peredaran darah itu berlangsung gitu. Nah, tugas ini nanti akan diselesaikan di pertemuan berikutnya. Kalian akan membawa dan kalian akan menjelaskan seperti itu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, bertemu lagi ya kita setelah mungkin 1 minggu tidak kita bertemu. Jadi gimana? Proyeknya apakah sudah didiskusikan? Sudah selesai Pak. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian baik kelompok 1 maupun kelompok 2 terkait dengan sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia. Oke, mungkin bisa Bapak kumpulkan terlebih dahulu, nanti Bapak tampilkan di dalam layar sehingga kalian lebih enak untuk menjelaskannya. Oke. Baik, untuk gambaran ini poster yang dibuat oleh kelompok 1 ini terkait dengan organ peredaran darah manusia. Silakan mungkin dari perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan dan menjelaskan ke teman-temannya apa yang sudah dibuat dan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Jadi perintahnya itu buatlah sebuah produk baik gambar, poster, bagian dan alat peraga mengenai sistem dan organ peredaran darah pada manusia secara mungkin. Jadi kelompok kami itu memilih sistem peredaran darah yang meliputi ada peredaran darah besar dan kecil. Jadi di sini ada terlihat ada organ paru-paru yang warna hijau dan ini jantung. Terus di sini udah diketahui ada serambi kiri, bili kanan dan serambi kanan. Dan di sini juga udah ada terlihat jelas bahwa yang warna merah ini adalah pembuluh nadi atau bernama vena, dan yang warna hijau ini adalah pembuluh nadi atau arteri. Jadi di sini ada peredaran darah kecil yang pertama yaitu dari jantung, dia beredar, terus dia dari sini ke atas menuju dari sini dari serambi kiri, nani, terus ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kalau yang peredaran darah besar itu dari jantung kemudian beredar ke seluruh tubuh kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di kelompok 1. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebihnya sama yang Bapak jelaskan kemarin. Jadi harapannya setelah kalian membuat proyek ini kalian lebih paham mengenai sistem peredaran darah yang ada di manusia. Nah, ini sebagai contohnya itu peredaran darah kecil. Kenapa?
karena ini cuma berhenti di paru-paru dan tidak ke seluruh tubuh seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kalian paham akan materi peredaran darah, Bapak akan membagikan soal evaluasi, di mana soal evaluasi ini kalian kerjakan di sini dalam waktu 15 menit. Untuk penilaiannya nanti akan Bapak share dulu hasil penilaiannya. Yang mendapat nilai 70 nanti akan 70 ke atas nanti akan mendapatkan pengayaan. Bagi yang kurang dari 70 nilainya nanti kita akan mengadakan remedial seperti itu. Bisa dimahami anak-anak? Oke. Silakan bisa dikerjakan. Oke, silakan bisa dikerjakan secara mandiri dalam waktu 15 menit. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan dan jangan mencontek. Sudah selesai anak-anak? Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, Pak. Oke. Silakan bisa dikumpulkan untuk ke depan. Sudah dikumpulkan? Ada kan? Baik, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan menanyakan apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa membantu? Silakan, Kak Sania. Yang sudah kita pelajari hari ini terkait denyut nadi dan juga sistem peredaran darah, baik itu besar maupun kecil, dan juga organ-organ yang ada di dalam tubuh. Oke, betul sekali Kak Sania. Jadi kita sudah mempelajari organ-organ yang ada di dalam tubuh untuk sistem peredaran darah. Nah, sampai sejauh ini apakah anak-anak ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan kepada Bapak? Enggak, Pak. Oke, enggak. Jadi untuk menguatkan pemahaman kalian terkait dengan sistem peredaran darah, jadi peredaran darah itu ada dua macamnya, peredaran darah kecil maupun besar. Dan organ yang ada di dalam tubuh ini yang membantu peredaran darah itu ada jantung dan paru-paru. Kemudian darah itu tidak cuma darah mengandung oksigen, tapi juga ada mengandung karbon dioksida. Nah, Bapak mau tanya dulu, tadi jantung dibagi menjadi berapa bagian? 4. Yang pertama adalah diri kanan, di bawahnya seragi kanan, selanjutnya Diri kiri dan seragi kiri. oke, pintar. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya bisa ditutup dan dibantu oleh ketua kelas. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat belajar pada hari ini. Bapak harap semangatnya tidak luntur di kemudian esok hari seperti itu. Jadi semangatnya tetap dijaga ya. Oke, mungkin besok kita akan belajar terkait dengan peredaran darah yang ada pada hewan. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa anak-anak.